Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita malam hari ini di One on One, masih bersama saya Rizka Indah dan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Prof, balik lagi ke kaitannya dengan vaksin. Menjadi PR besar sebenarnya bagi pemerintah begitu ya untuk menggerakkan masyarakat kita supaya mau untuk divaksin. Bahkan ada yang masih mungkin belum vaksin pertama mungkin, Prof. Ada dari catatan Kementerian Kesehatan, Prof? Ya, sebenarnya sejauh ini mungkin ada beberapa orang, tapi tidak mayoritas. Kalau berdasarkan atas angka vaksinasi pertama yang sudah cukup besar, artinya memang persentase yang belum divaksin ya kecil. Tapi sebenarnya ketersediaan vaksin di negara kita, di Indonesia sendiri sudah mencukupi, Prof? Untuk vaksin yang di saat ini ada cukup, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, dan distribusinya pun cukup baik di semua daerah. Tinggal kita melakukan vaksinasi ini supaya lebih baik lagi. Baik, terakhir kemarin Presiden juga sempat meresmikan vaksin Indovac, begitu ya Prof ya? Kalau tidak salah, untuk di Indonesia sendiri begitu, buatan dalam negeri. Ini seberapa efektif dan seperti apa nanti akan digunakannya di Indonesia? Jadi vaksin ini, kan kita belum tahu nih, si COVID ini akan selesai kapan. Dan setelah vaksinasi, seberapa lama bertahan antibodi yang ada di dalam badan kita. Karena antibodi tersebut tidak mungkin akan ada seumur hidup, tapi pasti akan mengalami penurunan untuk beberapa waktu. Maka itulah butuhnya diperlukan vaksin pertama, kemudian kedua, kemudian booster. Karena booster ini akan memperkuat setelah vaksinasi kedua itu mengalami penurunan antibodi. Nah, nanti kemungkinan vaksin yang diproduksi di dalam negeri tersebut akan digunakan untuk booster dan seterusnya. Booster untuk beberapa waktu tertentu. Jika memang diperlukan, begitu? Jika memang diperlukan. Sekarang masih dalam tahap penelitian untuk vaksin boosternya, tapi mesti melewati satu fase dulu, bahwa vaksin ini aman digunakan untuk fase pertama dan fase kedua. Vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Dan penelitian tersebut sudah selesai untuk keamanan serta efektivitas vaksinasi pertama dan kedua, yang hasilnya cukup baik. Tinggal kita menunggu penelitian yang digunakan untuk booster. Nanti kalau ini bisa digunakan untuk booster, maka kapanpun kita perlukan, kita sudah siap. Karena vaksin ini produksi dalam negeri. Oke, ada beberapa vaksin lagi, Prof, yang mungkin masih akan diproduksi di Indonesia? Kita sudah memproduksi 3 vaksin sebenarnya. Vaksin dengan tiga vaksin tersebut, kira-kira kalau jumlahnya cukup, saya rasa cukup untuk dilakukan sebagai modal kita untuk melakukan booster pada tahap-tahap berikutnya. Artinya kita tidak perlu lagi mendatangkan vaksin dari luar negeri, seperti itu kah? Ya, kita tidak perlu lagi kalau jumlah produksinya sudah mencukupi. Baik, apa yang menjadi catatan begitu dari Kementerian Kesehatan, khususnya dari pemerintah begitu ya, kaitannya dengan pelajaran kita selama 2 tahun kita menjalani pandemi, kemudian seakan kita saat ini sedang berdamai atau berdampingan dengan COVID-19 ini sendiri begitu, yang mungkin bisa menjadi catatan dan juga pelajaran bagi Indonesia khususnya kaitannya dengan kasus ini, Prof? Jadi yang paling penting pelajaran yang kita petik dari kejadian pandemi ini adalah kemandirian. Kemandirian di bidang kesehatan, bahwa kita memang tidak bisa tergantung dari negara lain untuk menjadi mandiri di bidang kesehatan. Kita memang harus memproduksi obat sendiri, kita harus memproduksi vaksin sendiri, kita harus memproduksi alat kesehatan sendiri, kita harus memproduksi alat pelindung diri sendiri, dan itu kita kerjakan. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, kita mengadakan pameran produksi alat-alat kesehatan dan obat-obat produksi dalam negeri. Dan itu salah satu pelajaran yang dipetik, yang dulu tidak pernah kita pikirkan bahwa kita memang harus melakukan hal tersebut. Jadi kemandirian terhadap atau resiliensi terhadap obat-obat di bidang kesehatan ini menjadi salah satu pelajaran yang paling berharga dari kejadian pandemi ini. Termasuk juga bagi tenaga kesehatan, bagaimana, Prof? Tenaga kesehatan juga menjadi salah satu prioritas yang kemudian diperhatikan oleh pemerintah untuk tetap dilindungi, untuk tetap dijaga, untuk tetap disediakan sebagai tenaga cadangan kalau diperlukan jika timbul pandemi-pandemi yang berikutnya akan ada. Mencukupikah tenaga kesehatan kita termasuk juga fasilitas kesehatan begitu yang ada di seluruh Indonesia ini untuk mencakup wilayah Indonesia yang begitu luas gitu, Prof? Sebenarnya kita masih kekurangan untuk SDM kesehatan. Sekarang SDM kesehatan kita jumlah rasio dokter per 1000 penduduk adalah 0,16. Sebenarnya yang paling bagus adalah 1 per 1000 penduduk. Bahkan di beberapa negara sudah mencapai lebih dari itu. Tapi kita masih kurang sekitar 0,6
0,6, 0,7 rasio tenaga kesehatan untuk 1.000 penduduk. Maka kita mempercepat produksi dokter di Indonesia dengan melakukan pembukaan program pendidikan dokter, memperluas kuota yang tadinya dilakukan di fakultas-fakultas kedokteran sehingga kita mencukupi kebutuhan dokter yang ada di Indonesia. Terlebih lagi untuk daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian timur tersebut ada sekitar 500 sampai 500-an puskesmas yang belum ada dokternya. Iya. Nah, itu akan kita penuhi dengan berbagai macam program, termasuk program-program memberikan beasiswa bagi putra-putra daerah untuk kemudian bersekolah sebagai dokter dan kembali lagi ke daerahnya sebagai dokter di puskesmas tersebut. Baik, itu jangka panjang ya, Prof. Ya. Untuk saat ini mengantisipasi segala kekurangan yang tadi Prof sampaikan, seperti apa? Ada program namanya Nusantara Sehat. Nusantara Sehat itu melakukan mobilisasi dokter dan tenaga kesehatan ke daerah-daerah sangat terpencil dengan berbagai macam kemudahan. Antara lain adalah kemudahan tentang pembiayaan dan salary mereka yang mencukupi, kemudian fasilitas yang mereka bisa dapatkan, misalnya rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih mudah dan sebagainya setelah menjalani Nusantara Sehat tersebut. Jadi kita memang mengirimkan berbagai macam modifikasi pemenuhan tenaga kesehatan ke tempat-tempat yang saat ini belum ada dokternya. Baik, bagaimana juga bisa memberikan kepercayaan sebenarnya kepada masyarakat untuk tetap mau berobat sebenarnya di Indonesia, Prof, ketimbang harus ke luar negeri? Ya, jadi sebenarnya yang menjadi masalah kenapa orang itu berobat ke luar negeri adalah satu masalah geografis. Masalah geografis misalnya pada daerah-daerah di Kalimantan yang dekat perbatasan, mereka lebih dekat ke Malaysia dibandingkan ke Jakarta kalau ingin melakukan perujukan kasus-kasus yang berat. Kemudian pasien misalnya di daerah Riau, Kepulauan Riau, itu lebih dekat ke Singapura dibandingkan ke Jakarta untuk kasus rujukan. Sementara beberapa orang yang tetap melakukan rujukan ke luar negeri untuk daerah-daerah seperti Jakarta dan sebagainya, kita lakukan model intensifikasi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Antara lain adalah meningkatkan kualitas rumah sakit yang ada di Indonesia dengan bekerja sama dengan rumah sakit terbaik di dunia. Misalnya kita sekarang sedang membangun rumah sakit bekerja sama dengan Mayo Clinic. Mayo Clinic itu adalah rumah sakit terbaik nomor 1 di Amerika. Itu sedang kita bangun di Bali. Kemudian di Jakarta juga kita melakukan kerjasama, misalnya rumah sakit jantung harapan kita melakukan kerjasama dengan Cleveland Clinic. Itu rumah sakit jantung terbaik nomor 1 di Amerika. Kemudian beberapa rumah sakit juga melakukan kerjasama seperti itu. Dengan menerapkan kerjasama dan peningkatan kualitas rumah sakit tersebut, diharapkan masyarakat itu akan lebih trust dan lebih percaya dengan pengobatan di dalam negeri. Selain itu adalah kemampuan kita untuk melayani yang lebih baik. Misalnya pasien senang berobat ke luar negeri karena mereka mempunyai waktu tunggu berobat yang tidak terlalu lama. Mereka dilayani dengan baik sebagai customer yang baik. Kemudian yang lainnya adalah tentang harga obat. Harga obat juga kita sedang melakukan revisi head to head dengan beberapa obat yang mereknya sama dengan luar negeri supaya harganya tetap lebih murah di dalam negeri dibandingkan di luar negeri atau paling tidak sama harga obat di dalam negeri dengan di luar negeri. Oke, sudah dilakukan Prof ya untuk semua hal itu atau sedang dalam proses untuk saat Sudah ini? dilakukan. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Artinya semoga juga bisa menekan masyarakat kita untuk tetap memilih berobat ke luar negeri walaupun sebenarnya jarak untuk ke ibu kota lebih dekat atau ke kota besar yang punya fasilitas kesehatan lebih lengkap pun sebenarnya jaraknya lebih dekat tapi lebih nyaman untuk memilih ke luar negeri. Iya, gitu ya. itu semua masalah trust. Untuk kemampuan dokter di Indonesia, banyak dokter di Indonesia yang mempunyai kemampuan yang baik, bahkan lebih pintar daripada dokter-dokter di Singapura dan di Malaysia. Semoga kepercayaan itu kembali kepada masyarakat kita yang ada di Indonesia. Amin. Terakhir Prof, kaitannya masih dengan COVID-19 sebenarnya, tidakkah Kementerian Kesehatan juga memberikan rekomendasi kembali sebenarnya kepada pemerintah pusat bahwa pandemi ini belum berakhir, pandemi ini belum selesai, begitu? Tidakkah kembali untuk menjaga wilayah-wilayah seperti misalkan pengetatan kembali begitu ya di wilayah penerbangan begitu atau perjalanan kepada masyarakat dan lain-lain dan sebagainya begitu Prof?
Itu kita lakukan secara dinamis berdasarkan atas kondisi situasional yang ada. Dan kita melakukan pertemuan rutin lintas sektoral, lintas kelembagaan untuk melakukan pengetatan-pengetatan jika mungkin itu diperlukan. Itu tergantung dari apa? Dari jumlah kasus yang terjadi dan dari proses epidemiologi genomic surveillance yang kita temukan. Sejauh itu belum perlu, kita tidak melakukan, tetapi kalau memang itu diperlukan, kita akan melakukan pengetatan lagi. Baik, artinya untuk saat ini masih dalam kondisi yang aman ya Prof ya? Sampai saat ini aman. Sampai saat ini aman. Baik, terakhir catatan dari Prof Dante untuk pemirsa mungkin yang ada di rumah mewakili dari Kementerian Kesehatan, apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk tetap menjaga atau memproteksi diri begitu ya, bahwa memang pandemi belum selesai, penyakit-penyakit lain juga mungkin masih harus untuk diwaspadai Prof. Jadi sekali lagi bahwa tanggung jawab kesehatan tersebut secara inklusif ada di tangan masyarakat, tidak eksklusif di tangan Kementerian Kesehatan saja, terus tetap selalu membuka informasi yang ada, yang selalu kita update di laman Kementerian Kesehatan, karena di situ akan selalu kita update berita-berita terkini tentang perkembangan kondisi COVID-19 yang ada. Kemudian yang paling penting adalah melakukan vaksinasi booster agar vaksinasi booster tersebut lebih cepat tercapai, sehingga kita bisa mencegah peningkatan kasus di kemudian hari yang tidak kita inginkan. Baik, kesehatan itu adalah tanggung jawab diri sendiri ya Prof ya? Dan harus memang dijaga oleh diri sendiri. Pandemi belum selesai, yang belum booster juga diharapkan juga bisa bergerak begitu ya untuk melakukan vaksin ketiga atau vaksin booster. Prof, terima kasih sekali untuk waktunya pada malam hari ini di One on One. Semoga apa yang disampaikan memang benar-benar bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat kita dan memberikan pandangan kaitannya dengan kasus-kasus kesehatan yang sekarang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Prof untuk waktunya. Dan pemirsa, demikian One on One untuk malam hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan informasi terbuka kepada Anda. Saya Rizka Endah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.